Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, para pendengar semuanya yang berbahagia, sore ini adalah kajian Muhammadiyah yang ke-5 insyaallah. Saya diberi untuk memberikan kajian yang pada sore hari ini saya beri judul untuk peningkatan kesabaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan atau apa yang saya sampaikan, saya mengajak pada pendengar semuanya, marilah kita untuk tak henti-hentinya berusaha meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagian kenikmatan itu yang betul-betul sore hari ini bisa kita rasakan. Kita masih diberi waktu dan diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ini marilah segala kenikmatan itu kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan rasa syukur yang bisa membuahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, hari ini kita sudah memasuki puasa yang kelima. Doa kita semoga apa yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan ini betul-betul ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul akan berakibat atau punya makna kepada diri kita terutama dan khususnya kepada semua yang bisa mendengar pengajian pada sore hari ini. Puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban yang kan Allah kepada kita semua. Setiap kita diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berat apa yang kita lakukan, tentunya banyak hikmah yang terkandung di dalam ibadah itu sendiri. Puasa Ramadan itu mempunyai beberapa hikmah, di antaranya karena kita puasa ini mengekang hawa nafsu dari mulai kita melakukan sahur sampai berbuka insya Allah nanti. Berbagai pengekangan hawa nafsu kita lakukan sehingga peningkatan kesabaran akan kita petik bagi orang-orang yang melakukan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kesabaran itu menurut pendapat saya adalah merupakan yang sangat penting yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita di dalam kehidupan itu penuh dengan kesabaran, insya Allah kehidupan kita akan tertuntun dengan kehidupan yang lebih baik di atas rel kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah. Di dalam puasa Ramadan kita berusaha melakukan ibadah sebaik-baiknya sehingga hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu betul-betul akan kita miliki atau dimiliki kita. Insya Allah dengan demikian apabila kita melakukan ibadah, hikmah yang terkandung itu bisa tercapai. Di dalam firman Allah di dalam surat Ali Imran yang terakhir atau ayat yang 200 atau ayat yang terakhir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanus biru wa sobiru wa robitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Yang artinya kurang lebih demikian, wahai orang-orang yang beriman, tingkatlah kesabaranmu dan tingkatlah lagi kesabaranmu dan waspadalah. Dan waspadalah, wahai orang-orang yang bertakwa, insya Allah akan beruntung.
Di dalam kita melaksanakan kesabaran di dalam surat Ali Imran tersebut, kita diperintahkan 2 kali untuk meningkatkan kesabaran, bahkan kita dituntut untuk lebih waspada lagi. Karena di dalam kita melaksanakan kesabaran itu, memang hati kita, pikiran kita dituntut untuk betul-betul berwaspada. Sehingga apa yang kita lakukan, kegiatan yang itu bersifat ibadah maupun muamalah, tentunya akan memerlukan kesabaran yang tinggi. Sehingga di tengah-tengah kita melakukan kesabaran, ada hal-hal saja yang akan menggoda kita untuk keluar dari kesabaran itu. Maka di dalam surat Ali Imran ditegaskan bahwa kita di dalam melaksanakan kesabaran itu harus kita waspada. Insya Allah dengan demikian, apabila kita betul bisa melaksanakan apa yang kita lakukan dalam ibadah itu, akan tercapai tujuannya. Namun demikian, para pemirsa semua yang berbahagia, bahwa kesabaran kadang-kadang memerlukan jihad yang luar biasa. Karena di dalam hadis sudah diterangkan, innamas sabru indamas syubhatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah perbuatan pertama ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak disenangi. Kadang-kadang kita merasa atau mengatakan saya sabar, namun demikian setelah kita itu melakukan atau beberapa jam setelah kita itu menyadari apa yang kita lakukan itu adalah salah. Hal itu menjadi peringatan kepada diri kita sendiri. Kita bisa menitik atau menilai diri kita sendiri apakah kesabaran itu sudah dimiliki oleh kita semuanya. Banyak di antara kita yang menyatakan dirinya sabar, tapi ketika mereka mendapat sesuatu yang kurang segi senangi, secara spontan mereka, entah itu tindakannya atau ucapannya, itu menunjukkan sesuatu yang tidak menunjukkan orang-orang yang sabar. Untuk ini sekali lagi Bapak Ibu pemirsa semuanya, karena pada saat-saat ini kita di tengah-tengah sesuatu atau situasi yang kurang menyenangkan, di tengah pandemi corona ini, kita dituntut dengan pikiran-pikiran yang penuh kesabaran. Semuanya kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isalah dengan demikian kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salat. Wahai hamba-hambaku yang beriman, mohonlah pertolongan kepadaku dengan sabar dan salat. Untuk ini betapa pentingnya kita itu punya diri yang sabar, sehingga semuanya apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan kita di dalam melaksanakan ibadah itu dilakukan dengan penuh kesabaran. Makanya kita di dalam melaksanakan kesabaran tidak hanya ketika kita itu mendapatkan anugerah, tidak hanya kita itu melaksanakan atau mendapatkan musibah, tapi ketika melaksanakan ibadah pun kita harus dituntut untuk penuh kesabaran. Makanya marilah Bapak Ibu pemirsa semuanya, di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu, kita lakukan ibadah itu dengan penuh kenikmatan. Semua ibadah adalah dimaknai dengan kebutuhan kita, bukanlah suatu kewajiban, tapi harus dimaknai bahwa semua ibadah yang diwajibkan itu adalah merupakan kebutuhan kita semua. Sehingga kalau kita itu merasakan bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apa yang kita minta kepada Allah ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini, puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah ini hanya terjadi tahun ini. Setelah itu tidak ada lagi ibadah Ramadan tahun 1441 Hijriah. Untuk ini kesempatan emas ini harus kita gunakan sebaik-baiknya, karena di antara kita banyak saudara-saudara yang tidak memiliki kesempatan untuk ibadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita bisa memaknai bahwa ibadah Ramadan tahun ini adalah kita maknai bahwa ibadah tahun 1441 Hijriah ini adalah
kita anggap saja sebagai ibadah Ramadan yang terakhir. Kalau kita bisa memaknai bahwa ibadah Ramadan 1441 Hijriah ini merupakan ibadah yang terakhir buat kita, maka kesempatan itu tidak akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Untuk ini marilah kita lakukan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan demikian apa yang menjadi janji Allah di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu min taqaddama min dambi. Apabila kita di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, kita hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita minta, apabila dosa-dosa kita sudah diampuni, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita nanti setelah kehidupan yang kedua di dunia ini, akan kita lanjutkan di kehidupan yang selanjutnya. Ini apabila semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik di alam selanjutnya. Untuk ini marilah kita cermati, kita maknai bahwa ibadah Ramadan ini anggap saja merupakan ibadah terakhir buat kita semuanya. Tidak ada bekal yang lebih baik bagi kita selain kita peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana firman Allah yang saya bacakan pertama tadi, bahwa tujuan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan itu atau ibadah puasa Ramadan itu supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah surat Al-Baqarah 197, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairat taqwa. Sebaik-baiknya bekal atau sebaik-baiknya sangu ketika kita nanti akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini supaya kita betul-betul mendapat bekal takwa yang sebaik-baiknya, tidak ada kata lain atau tidak ada kegiatan kecuali kita di dalam ibadah Ramadan itu kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Apa yang saya maksud dengan kalimat sebaik-baiknya itu, sebagaimana pendapat sahabat Ali radhiyallahu an pernah menyampaikan demikian, bismillahirrahmanirrahim, kun indallahi khairun nas. Di hadapan Allah itu jadikan kita sebagai orang yang terbaik, sehingga apa yang kita lakukan, entah itu sholatnya, entah itu puasanya, entah itu kegiatan ibadah yang lain, hendaknya kita lakukan yang sebaik-baiknya, sehingga kita itu betul-betul menjadi golongan orang di hadapan Allah adalah golongan orang-orang yang terbaik. Kun inda nafsi syaronas, kalau kita di hadapan penilai diri sendiri, hendaknya kita merasa bahwa kita adalah orang yang terjelek di antara kita. Tapi kalau kita di hadapan orang lain, kun indanasi rajula minan nas, sehingga kalau di hadapan orang-orang lain hendaknya kita merasa bahwa kita tidak ada lebih. Jadi semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketingkatan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini sekali lagi pada pemirsa semuanya, kesempatan emas yang ada pada tahun ini, kita masih diberi waktu lagi, diberi kesempatan lagi untuk bisa beribadah di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, hendaknya mati kita gunakan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita lakukan itu betul-betul akan diterima sebagai sebagian amal soleh kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira apa yang saya sampaikan demikian saja dulu, nanti kita sambung di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan itu ada maknanya buat kehidupan kita. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kekurangannya semuanya adalah dari kekurangan saya atau diri saya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qali nasru minallah wa fatkun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.